Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kali ini kita akan membahas bentuk badan usaha agribisnis. Kami dari kelompok 2, mahasiswa manajemen A Stambuk 2020, Universitas Negeri Medan. Di sini ada Agus Suasana, saya sendiri Ayu Eka Suci, Farhan Abdillah, Hasri Rezeki Siregar, Gilbert dan Sinar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sebenarnya badan usaha itu apa sih? Jadi, pengertian badan usaha dalam buku kompeten ekonomi itu merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian badan usaha tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan, karena keduanya merupakan fungsi yang saling keterkaitan, namun mempunyai hakikat yang berbeda. Ada beberapa bentuk dan ciri badan usaha. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usahanya. Ada badan usaha agribisnis. Jadi badan usaha ini kegiatan itu mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya itu kayak pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua, badan usaha ekstraktif, di mana badan usaha ini kegiatannya itu mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya itu kayak bidang pertambangan, perikanan usus, penembangan kayu, atau bidang usaha intan. Yang ketiga, bidang usaha industri, di mana badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya itu perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan. Badan usaha jasa, di mana badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya kayak salon, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Yang terakhir ada badan usaha perdagangan, di mana badan usaha yang bergerak dalam bidang penyaluran barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan pertukaran atau disebut dengan jual beli. Contohnya itu kayak grosir, pedagang eceran, supermarket, dan perusahaan ekspor impor. Yang kedua, ada badan usaha menurut kepemilikan modalnya. Yang pertama ada BUMN atau disingkat Badan Usaha Milik Negara, di mana ciri-ciri utama dari badan usaha milik negara itu adalah tujuan utamanya itu untuk melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Contohnya itu bentuk badan usaha yang dimiliki yaitu Perjan atau perusahaan jawatan. Contoh dari Perjan atau perusahaan jawatan yaitu Rumah Sakit Dr. Wahidin, Radio Republik Indonesia, dan TVRI. Terus yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, di mana ciri-cirinya itu badan usaha sepenuhnya dikelola dan permodalannya itu dari pihak swasta. Terus badan usaha ini memiliki badan hukum. Contoh dari BUMS ini ada PT Indofood, PT HM Sempurna, dan PT Bumi Karsa. Yang ketiga ada badan usaha campuran, di mana badan usaha milik campuran adalah badan usaha yang modalnya berasal dari campuran negara atau kayak dicampur lagi tuh antara negara sama swasta, sehingga yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Misalnya tuh kayak PT Bank Sentral Asia. Badan usaha berdasarkan badan dan hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Bentuk usaha ini memiliki karakteristik tertentu seperti modal yang kecil, jumlah tenaga kerja yang sedikit, terbatasnya keanekaragaman produk dan jasa yang dihasilkan, dan penggunaan teknologi yang masih sederhana. Firma, yaitu persekutuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan satu bisnis. Di dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri
maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Yang terakhir ada persekutuan komuniter atau yang lebih sering disingkat dengan CV, yaitu persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan pada pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Oh iya, ada juga fungsi atau peran dari badan usaha ini. Jadi, badan usaha untuk mencapai tujuannya memerlukan penentuan fungsi-fungsi yang akan memperlancar kegiatan usahanya. Yang pertama ada fungsi produksi, di mana fungsi ini menetapkan barang dan jasa apa, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana pengerjaan dibagi dan ditempatkan pada pekerjaan produksi agar sesuai dengan tujuan dan keinginan badan usaha tersebut. Jadi fungsi produksi ini berusaha mempertahankan kelangsungan produksi dan memikirkan bagaimana pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang cepat, aman, dan murah. Dalam arti bahwa produksi dapat diselesaikan pada waktu dan dengan biaya yang seekonomis mungkin. Ada fungsi pembelanjaan, di mana fungsi ini berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, baik dari segi likuiditas, solidaritas, maupun solvabilitas badan usaha. Di samping itu, fungsi ini juga mengatur keuangan perusahaan baik di luar maupun ke dalam. Ada fungsi pemasaran, yaitu fungsi ini berhubungan dengan masalah marketing produk, yaitu bagaimana cara memperoleh barang, apakah barang dibeli dengan tunai atau kredit, mana yang paling menguntungkan, bagaimana penyimpanan barang yang sudah dihasilkan terjamin, serta berhubungan dengan masalah penjualan hasil. Penjualan sebagai ujung tombak usaha untuk memperoleh pendapatan. Maka bagian penjualan sebaiknya lebih aktif untuk memperkenalkan dan memasarkan barang. Fungsi personalia, di mana fungsi ini yang mengurus faktor produksi tenaga kerja dengan segala macam permasalahannya agar mereka tuh searah, serentak, dapat digerakkan ke arah tercapainya tujuan badan usaha. Fungsi personalia ini menyangkut masalah penerimaan tenaga kerja, pendidikan dan seleksi, upah atau jaminan sosial, penyelidikan terhadap metode tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan promosi. Jadi, berdasarkan fungsi ini, pengusaha berusaha agar para tenaga kerja yang ada senang bekerja di tempat kerja itu, berprestasi tinggi, loyal, dan mempunyai rasa kebanggaan bekerja di perusahaan itu. Fungsi administrasi, di mana fungsi inilah yang melaksanakan pencatatan terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha, sehingga dari catatan-catatan yang dibuatnya itu setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban badan usaha. Pada suatu badan usaha yang besar, kegiatan administrasi itu dilaksanakan pada bagian tata usaha, bagian keuangan, bagian kepegawaian atau personalia, bagian perlengkapan, bagian perencanaan, bagian pabrik atau bengkel, bagian gudang, bagian pengawasan, dan lain-lain. Oke, jadi dapat disimpulkan badan usaha itu bisa kita didefinisikan itu sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain dari badan usaha di dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha dibedakan dari beberapa jenis menurut lapangan usahanya, badan agribisnis, industri, ekstraktif, dan jasa. Ada juga menurut permodalannya yaitu BUMN, BUMS, campuran. Badan usaha menurut hukumnya ada perseorangan, firma, persekutuan komuniter, persero terbatas, dan koperasi. Ada juga fungsi badan usaha terdiri dari fungsi produksi, pembelanjaan, pemasaran, personalia, dan fungsi administrasi. Jadi itulah kesimpulan dari badan usaha.
Oke, di sini ada contoh kasus peranan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan dalam peningkatan produksi tanaman pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan daerah di Merauke. Jadi, Kabupaten Merauke telah dicanangkan sebagai salah satu daerah sentra pengembangan tanaman pangan, khususnya padi, untuk wilayah timur Indonesia. Hal ini tersirat dan tersurat dalam komitmen pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pemerintah pusat untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional pada masa yang akan datang, di mana pada bulan Agustus 2010 telah ditandatangani nota kesepemahaman antara beberapa investor bidang pertanian dengan Menteri Pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dan tokoh adat di Merauke. Salah satu modal yang dimiliki Kabupaten Merauke dalam menyongsong realisasi rencana pemerintah tersebut adalah potensi lahan yang luas, datar, cukup subur, dan tidak ada faktor penghambat pengolahan tanah yang berat, itu seperti batu di permukaan tanah dan lereng, untuk pengembangan mekanisasi pertanian. Meskipun memiliki potensi lahan yang besar, apabila tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat mengelola lahan pertanian, ketersediaan teknologi yang cukup, penguasaan teknologi yang memadai oleh pelaku pembangunan pertanian, maka potensi tersebut akan tetap tinggal sebagai potensi yang tak berdaya. Beberapa masalah yang dihadapi di lapangan dalam upaya mempercepat pengembangan pembangunan pertanian adalah kondisi penyebar luasan inovasi teknologi melalui penyuluhan. Hal ini terkait dengan keterbatasnya sumber daya penyuluh, terbatasnya sarana pendukung, sistem penyuluhan, serta keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani di Merauke secara umum. Dari segi kelembagaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Merauke telah membangun 8 balai penyuluhan pertanian atau disingkat dengan BPP, tersebar pada 8 distrik. Namun dilaporkan bahwa pada saat ini ia masih aktif berjalan untuk melakukan pertemuan rutin sisa 3 BPP. Hal ini terjadi sehubungan dengan jumlah penyuluh pada setiap jenjang fungsional masih sangat kurang. Seperti dilaporkan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke bahwa idealnya dibutuhkan 168 personil fungsional penyuluh. Sementara yang ada hanya 67 orang yang harus melayani 168 kampung. Akibatnya, banyak kampung yang tidak terlayani dengan baik. Kendala datangnya bukan hanya dari jumlah sumber daya manusia penyuluh yang masih minim, tetapi organisasi petani sasaran juga belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Petani sangat sulit untuk dikumpulkan sehingga menyulitkan petugas untuk memberikan penyuluhan. Sehingga upaya untuk peningkatan peran atau kinerja penyuluh untuk melayani dan membantu petani meningkatkan produktivitas usaha taninya belum menunjukkan hasil yang nyata. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka disusunlah model penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk kabupaten. Ada beberapa strategi untuk pemilihan model tersebut. Di antaranya dengan cara yang pertama itu penyuluhan pertanian diselenggarakan menurut keadaan atau situasi yang nyata. Terus penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran. Ketiga, rencana-rencana kerja sebaiknya disusun bersama-sama oleh penduduk setempat dalam penyuluhan pertanian. Karena dengan melibatkan mereka, berarti mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai dan sekaligus mendidik mereka untuk dapat bekerja sama-sama. Dengan demikian, suatu model penyuluhan yang baik disusun berdasarkan pendekatan manajemen strategis untuk menghasilkan model penyuluhan dengan pertimbangan pertama, karakteristik sasaran, karakteristik penyuluh, kondisi wilayah, materi penyuluhan, cara penyuluhan,
sarana dan biaya, dan kebijakan pemerintah. Nah, itulah tadi bentuk badan usaha agribisnis. Ada pengertiannya, ada bentuk dan ciri-cirinya, ada juga fungsinya, dan ada contoh kasusnya. Gimana, sekarang udah pada nambah wawasan kan? Jangan lupa video ini like, komen, share, dan subscribe. Kami kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.